Data terakhir yang saya temukan itu dari Dinas Kesehatan. Itu saya dapat sebelum masa COVID. Sebelum masa COVID berarti antara 2019-2020 itu datanya. Itu eksistensinya masih di angka di bawah 1.000, Ustazah. Di bawah 1.000. Berarti kan COVID, setelah itu kan COVID 2 tahun, justru dari angka di bawah 1.000 yang antara 700-800-an data orang-orang yang pelaku ini, setelah COVID justru meningkat menjadi 3.000-an angkanya. Nah ini datanya dari mana? 2 kali lipat. Padahal mungkin itu masa COVID kan 2 tahun. 2 tahun. Ternyata kan di antara mungkin ya kita harus bicara juga salah satu efek samping mereka itu dirumahkan adalah orang-orang anak-anak itu kan akan lebih banyak berinteraksi dengan gadget mereka. Jadi itu salah satu faktornya. Walaupun mereka school from home ya kan, tapi ini tetap nggak bisa dibendung lagi. Jadi angkanya sekarang sudah di angka terakhir itu 3.000-an untuk Kota Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi bersama saya Mega Eliadi yang hari ini akan memandu podcast kita yaitu kajian Serambi. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Semoga baik walafiat semuanya ya. Pagi ini kita kedatangan tamu hebat yang Masya Allah yang akan kita bahas tentang adalah fenomenal yang sangat luar biasa di kalangan generasi, bahkan di kalangan dimanapun kalangan gitu ya. Dan juga kita akan mengulik secara dalam tentang ini bagaimana dalam segi psikologis, pendidikan, dan juga bagaimana sih solusi tuntas dalam, karena memang ini udah sangat berbahaya sekali kalau misal masuk dalam generasi, bahkan generasi muslim ya Ustazah ya. Nah, penasaran semuanya? Sebelum kita tanya-tanya, kita kenalkan dulu dua pemateri kita yang sudah hadir ini. Yang pertama yaitu Ustazah Regina Fadila. Beliau adalah seorang dai Dinas Syariat Islam dalam bidang rehabilitas mental dan penyelamatan generasi muda Islam di Aceh sejak tahun 2015 dan juga praktisi psikologis khusus anak remaja di Banda Aceh. Kemudian ada Ustadz Dedi Susanto, beliau adalah praktisi pendidikan yang telah lama berkiprah dalam dunia pendidikan. Langsung aja, gimana Ustazah, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana Ustazah, siap ya ditanya-tanya hari ini ya? Jadi jangan yang berat-berat ya. Tenang Ustazah, siap. Gimana Ustadz, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah teman-teman semuanya, kita akan bahas secara mendalam tentang. Maka dari itu tetap stay tune sampai akhir podcast kita hari ini dan pasti banyak sekali manfaat ilmu yang bisa kita ambil ya Ustazah terkait tentang ini. Nah, Ustazah, kalau misalnya kita lihat hari ini itu udah sangat meresahkan sekali ya. Fakta yang kita lihat di luar Aceh nih misalnya, banyak sekali gerakan komunitas, perusahaan yang melegalkan, bahkan organisasi dunia seperti WHO yang ia itu menghapus bukan sebuah penyakit pada tahun 1990 ya kan, Masya Allah. Bahkan banyak sekali gerakan-gerakan ataupun perusahaan besar media sosial, bahkan kopi yang populer tahu ya, itu juga sangat mendukung dan bahkan berdonatur menjadi backingan LGBT ini. Masya Allah ya teman-teman semua, subhanallah. Kalau misalnya kita lihat realita yang di luar Aceh itu sedemikian rusak ya Ustazah ya, bahkan kampanye mereka mencoba membiasakan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa biasa aja, padahal itu sebuah bahaya yang nggak boleh kita biasakan, nggak boleh normalisasikan ya Ustazah ya. Nah, saya penasaran sekali nih Ustazah terkait bagaimana sih ini
di Aceh ataupun eksistensinya ini ada di Aceh gitu Ustaz. Bagaimana Ustaz dulu? Siapa dulu? Ustadz dulu. Iya, Ustaz dulu. Gimana Ustaz? Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, karena saya terima kasih Miss Mega ya, dan juga karena saya bergerak di bidang pendidikan, tentu mungkin lebih banyak berkecimpung dunia pendidikan. Jadi kalau untuk skop Aceh, mungkin saya nggak begitu banyak tahu ya. Tapi saya lihat para korbannya itu yang kita baca, yang kita lihat, bahkan saya juga pernah bersinggungan lah dengan mereka ini, dan sepertinya para korbannya itu memang pelajar dan mahasiswa, kebanyakan mayoritas. Karena kalau ini secara analogi kita, rasionalisasi kita, nggak mungkin masyarakat umum kayak sepertinya kayak orang-orang tua gitu terlibat dalam LGBT ini, nggak, itu kayaknya tidak mungkin. Apalagi orang mungkin sudah punya anak, sudah anaknya mungkin ada yang kuliah, itu tidak mungkin. Memang ini banyak merebaknya itu memang di kalangan pelajar dan mahasiswa di usia-usia seperti itulah. Dan saya lihat gerakan-gerakan mencurigakan bagi para pelajar mahasiswa ini sangat banyak. Dulu saya pernah kami dengan masyarakat, dengan perangkat kampung menggerebek memang, atau bahasa menggerebek, menciduk pasangan LGBT ini memang sedang beraksi di dalam sebuah kamar. Saya nggak bisa sebut saya nama kampungnya takutnya nanti. Pokoknya di Banda Aceh dan Aceh Besar. Dan itu memang sedang beraktivitas. Nah, itu sampai kita proses segala macam. Cuman yang saya lihat banyak pihak yang mencoba untuk menutupi, mungkin karena malu keluarga, malu ini, malu kampung segala macamnya. Ya memang banyak hal yang dipertimbangkan mungkin. Mungkin setahu saya itu saya bersinggungan langsung sudah pernah juga di anak-anak pelajar, rata-rata pelajar dan mahasiswa. Belum pernah saya temui misalnya bapak-bapak itu kan, belum pernah. Mungkin ada, tapi belum pernah. Yang saya belum pernah. Mungkin itu untuk pengantarnya mungkin Miss Mega. Iya, kalau misal gimana menurut Ustazah terkait eksistensi ini ada di Aceh? Ya, seperti yang disampaikan sama Ustadz Dedi, berarti memang Aceh itu ada juga eksistensi dan keberadaan mereka, ya, tidak menutup kemungkinan kaum tersebut juga berada dan membuat komunitas, sehingga mereka itu bertambahnya itu semakin cepat gitu. Kalau Ustadz Dedi sudah bersinggungan langsung menciduk, mungkin saya lebih tepatnya hasil cidukan saya bina gitu. Karena saya yang sudah diperangkap oleh terciduk tadi itu, mungkin kan di Aceh itu kan sudah, mungkin sekadar informasi untuk teman-teman yang ada di luar Aceh. Aceh itu kan sudah menerapkan syariat Islam itu otonomi khususnya sejak 2005 pasca MOU Helsinki Perdamaian Aceh, sehingga memang Aceh diberikan salah satu provinsi istimewa diberikan otonomi khusus menerapkan syariat Islam gitu kan, walaupun memang syariat Islamnya harus tunduk di bawah pusat juga gitu, artinya tidak boleh bertabrakan dengan ideologi Pancasilanya gitu kan. Cuman artinya apa yang diberlakukan Aceh hari ini tuh menurut saya perlu juga dievaluasi kembali, karena apa yang disampaikan Ustadz Dedi terciduk tadi itu, kalaulah yang orang pelaku terciduk tadi itu dilihat memang sedang melakukan hal tersebut, maka dia akan dicambuk. Tapi kalau mungkin sudah selesai transaksi atau belum melakukan tersebut, masih waiting list nih, dia terciduk kemudian tidak melakukan hal tersebut, tapi dia ketahuan memang, mungkin pembinaannya akan ketemu sama saya gitu di jadwal-jadwal tertentu di Satpol PP WH. Sehingga keberadaan mereka itu saya lihat setiap kali pembinaan. Miss Mega, ada banyak sekali justru Ustadz, mungkin Ustadz bertemu dengan kalangan remaja, saya pernah bertemu dengan kalangan bapak-bapak juga yang sudah punya pasangan dan sudah punya anak begitu. Jadi
memang ini suatu hal yang harus dituntaskan karena target pasar mungkin memang adalah kalangan generasi muda, tapi pengguna media sosial ya kan, habis itu hiburan itu juga dari kalangan orang dewasa juga gitu. Jadi banyak juga yang justru mungkin maaf kita bilang harusnya dia menjadi praktisi yang menyelamatkan generasi, justru malah terciduk juga di situ gitu. Karena ada juga beberapa praktisi pendidikan justru yang menjadi pelakunya gitu kan. Sehingga ini membuat saya tuh lebih miris lagi gitu. Dan mungkin di awal kita perlu bicara memang keberadaan mereka itu ada dan eksistensi mereka itu ada di Aceh gitu. Jadi perlu kita tahu Aceh juga tidak dalam kondisi baik-baik saja hari ini, dan mereka juga sedang eksis hari ini di Aceh seperti itu. Subhanallah ya, ternyata teman-teman keberadaan mereka itu ternyata jangan pikir Aceh itu syariat Islam tidak ada, ternyata banyak sekali kasus yang kita jumpai ya Ustazah ya. Bahkan kalau misalnya teman-teman itu sering bersosial media pasti tahu tentang hukum cambuk ya Ustazah ya. Bahwasanya memang di Aceh itu ada yang namanya konon ataupun hukum jinayat ya Ustazah ya. Jadi luar biasa sekali. Nah Ustazah, itu dari eksistensinya. Kalau misalnya kita lihat nih Ustazah, kalau misalnya dari segi keberadaan mereka itu banyak sekali, jumlahnya itu seperti apa, dan bayangan yang ada di Aceh itu seperti apa Ustazah? Oke, kita bahas dulu ya Ustadz Dedi. Data terakhir yang saya temukan itu dari Dinas Kesehatan. Itu saya dapat sebelum masa COVID. Sebelum masa COVID berarti antara 2019-2020 itu datanya. Itu eksistensinya masih di angka di bawah 1.000, Ustazah. Di bawah 1.000. Berarti kan COVID, setelah itu kan COVID 2 tahun, justru dari angka di bawah 1.000 yang antara 700-800-an data orang-orang yang pelaku. Setelah COVID justru meningkat menjadi 3.000-an angkanya. Nah ini datanya dari mana? 2 kali lipat. Padahal mungkin itu masa COVID kan 2 tahun. 2 tahun. Ternyata kan di antara mungkin ya kita harus bicara juga salah satu efek samping mereka itu dirumahkan adalah orang-orang anak-anak itu kan akan lebih banyak berinteraksi dengan gadget mereka. Jadi itu salah satu faktornya. Walaupun mereka school from home ya kan, tapi ini tetap nggak bisa dibendung lagi. Jadi angkanya sekarang sudah di angka terakhir itu 3.000-an untuk kota Banda Aceh. Banda Aceh. Dan itu didapat dari mana? Datanya dari rumah sakit yang melapor. Jadi misalnya ada pasien yang positif HIV/AIDS. Nah kemudian diidentifikasi punya HP itu dilihat lah di dalamnya itu ada komunitas. Nah dari komunitas di grupnya itu, grup WA itu ada berapa orang anggotanya itulah dijumlahkan. Jadi bukan diciduk 3.000-nya Miss Mega, tapi dilihat daripada mungkin yang terciduk yang tadi Ustadz Dedi bilang HP-nya ditahan sama petugas, kemudian dicek di HP-nya itu berapa komunitas mereka anggotanya, apa nama komunitasnya. Jadi dari situlah dapat angka di kisaran 3.000 dan tidak menutup kemungkinan lagi itu bertambah terus-terusan. Dan itu bukan justru berkurang ya. Tapi itu angkanya belum untuk Aceh ya, baru masih di wilayah kota ya, kota Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi gitu, jantungnya Aceh sudah sebegitunya. Harusnya kan memang Banda Aceh ini menjadi jantung provinsi Aceh yang menjadi role model kan. ya, Kalau Banda Aceh itu saya rasa sudah menegakkan syariat Islam dengan baik, ya wilayah-wilayah lain akan mengikut aja, daerah-daerah lain akan mengikut aja. Jadi memang Banda Aceh ini adalah pusatnya, target memang yang harus dipelihara sebenarnya. Luar biasa ya ternyata teman-teman, seperti gunung es ya, tidak hanya di luar, di Aceh juga seperti itu ya Ustadz ya. Ya, betul. Luar biasa sekali. Kalau misalnya kita lihat dampak ini sangat berbahaya ya Ustadz ya untuk generasi, untuk kalangan remaja gitu. Kalau kita lihat ini kan sangat merusak generasi, memutus keturunan ya, juga merusak moral, merusak semuanya lah kalau misalnya kita lihat. Karena memang ini adalah sebuah penyakit azab ya bahkan dari Allah, dan itu kan juga yang diikuti sama kaum Nabi Lut ya ternyata ya. Nah
Kalau dari Ustadz nih Ustadz, kalau misalnya kita lihat dampak yang sangat berbahaya nih menurut Ustadz tuh apa nih dari ini Ustadz? Ya, kalau otomatis kan dampaknya negatif semua. Iya, betul. Jadi kita kaji dari bidang apa saja, tetap nggak ketemu positifnya. Misalnya mau kita kaji dari segi kejiwaan, dari segi pendidikan, sosial masyarakat, mau kita kaji semuanya, tidak ada yang positif. Jadi saya lihat semuanya dampaknya itu negatif. Dan kami di dunia pendidikan hari ini juga sebenarnya kami seperti orang seperti polisi yang tidak ada senjata. Kenapa saya bilang gitu? Contoh, kalau polisi, kenapa orang takut dengan polisi segala macam? Salah satunya karena ada senjata dan dilindungi oleh undang-undang yang sangat kuat. Nah, hari ini kami para praktisi pendidikan itu senjata itu yang tidak ada. Mungkin Ustazah, pertama kalau dulu kan anak-anak takut dengan nilai. Hari ini peserta didik tidak ada perlu ditakuti dengan nilai. Nilai itu bisa diatur lah, kita bilang, bisa diinikan lah saya lihat. Jadi nilai kayak mana pun bisa mereka dapatkan karena tidak ada istilah tinggal kelas. Habis itu hari ini juga adanya perlindungan anak, HAM perlindungan anak. Kalau anak-anak kita cubit segala macamnya atau apalah sedikit saja kita dilapor. Jadi tidak banyak hal yang bisa dilakukan oleh pendidik hari ini di lingkungan pendidik, karena kita seperti kita lihat banyak hal yang teman-teman kita yang sudah kena kasus, dipenjarakan segala macamnya. Nah, jadi saya apa hubungannya dengan ini yang saya ingin bilangkan? Sehingga kami di pendidikan itu kalau ketemu misalnya bukan kawan, saya yakin kawan-kawan saya semuanya tidak mungkin tidak tahu di lingkungan pendidikannya itu ada ini. Nggak mungkin, pasti tahu karena kita berinteraksi dengan anak itu selalu, tiap hari selalu, nggak mungkin. Dan saya yakin juga para pendidik, teman-teman pendidik juga mereka tahu kok gejalanya, ciri-cirinya. Dan guru kan juga belajar ilmu psikolog ya, diajarkan ilmu kejiwaan, ilmu psikologi anak, psikologi pendidikan. Jadi pasti tahulah gejala-gejala itu. Tapi lagi-lagi saya bilang tadi, kita seperti harimau nggak ada taring gitu. Jadi guru itu tidak bisa, pendidik itu nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kalau dia misalnya baru gejalanya, habis itu nggak ada sesuatu hal yang pasti, terus dia proses segala macamnya, ujung-ujung dia yang kena nanti. Orang tuanya bilang pencemaran nama baik lah, anaknya tertekan psikologinya lah, anaknya jadi down mental lah segala macamnya, bisa-bisa dibawa ke ranah hukum. Jadi hari ini pendidik seperti niat baik para pendidik dikemas dengan tidak baik. Jadi kayak dipaksa kita ya mau nggak mau normal, kayak Miss Mega tadi, normalisasi secara tidak kita sadari gitu, sehingga kita menganggap udahlah yang penting saya nggak sepenting nggak kena saya, yang penting saya nggak rusak segala macamnya. Nah, pendidik udah seperti itu juga berpikiran sekarang, daripada saya dipenjara, daripada saya bermasalahkan, daripada saya bermasalah dengan orang tua, daripada saya dibenci oleh siswa. Jadi ini polemik yang luar biasa bagi kami di dunia pendidikan. Nah, tapi kalau saya pribadi, kalau saya ketemu dengan masalah ini secara pribadi, saya akan tindak. Tentu saya akan tindak apa yang bisa saya lakukan untuk membantu anak-anak ini. Karena kami juga tidak semua pendidik juga seperti itu. Banyak juga pendidik yang punya semangat yang bagus. Ya, kita juga menganggap ini kita misinya penyelamatan. Seperti orang di tepi jurang, kalau salah sedikit jatuh bawah, ya kita penyelamatan. Itu mungkin Miss Mega. Jadi dampak negatif itu memang terang-terang ada di depan mata kita. Tidak ada yang satu pun, tidak ada yang positif. Kalau misalnya orang bilang merokok itu banyak negatifnya, mungkin ada sebagian orang bilang ada positifnya gitu kan. Tapi kalau ini memang nggak ada gitu. LGBT ini memang tidak ada sedikit pun. Ya, itu mungkin. Penasaran sekali nih saya nih Ustadz, karena ngomongin pendidikan. Kalau misalnya nih dari segi guru, kalangan guru dan siswa, apakah mereka familiar tentang
Dan bahkan ya Ustadz ya, kalau saya lihat di sekolah luar, itu bahkan mereka telah membuat toilet ya Ustazah ya, 3 toilet, yang satu untuk perempuan, Allah laki-laki, dan satu lagi untuk khusus, ya untuk netral ya. Itu lagi itu. Nah itu gimana pandangan Ustadz? Ya, kalau menurut saya kan di lingkungan pendidikan itu nggak mungkin nggak tahu gitu, tidak tahu tentang, nggak mungkin. Jadi pasti tahu. Cuman kalau ke peserta didik memang kita sebagai pendidik harus sering-sering kita mengedukasi anak-anak tentang hal ini, bahwanya ini bahaya. Saya dulu teringat dengan Prof. Aliasa Abu Bakar, beliau pernah cerita ke kami dulu, beliau pernah ke luar negeri, habis itu di sana masuk sebuah kampus itu mahasiswa itu nonton sebuah film, ya kita bilang film orang dewasa gitu. Nah tapi dalam film itu ada banyak hal yang pesan disampaikan. Setelah selesai nonton film itu mereka diedukasi. Mungkin ini kan mahasiswa, mereka diedukasi, dan setelah diedukasi mereka semua ditanya, ada yang mau berpergaulan bebas, berhubungan bebas, ternyata satu pun tidak ada yang mau. Bahkan itu semuanya nolak. Kenapa? Mereka teredukasi, mereka ternyata mengerikan loh akibatnya. Nah, jadi mungkin edukasi itu perlu, baik orang tua, baik kita guru-guru, terus memberi edukasi kepada peserta didik, dan bukan hanya peserta didik, pendidik pun harus diedukasi tentang hal ini, karena memang dia menyasar semua, kayak semua kalangan, kayak Ustazah bilang tadi. Rupanya saya pun baru tahu, rupanya ada juga kalangan orang tua juga kena, Ustazah. Orang tua dan pendidik pula gitu ya. Kalau saya tahunya kan ini pelajar dan mahasiswa ini kan gitu. Ternyata orang udah berkeluarga pun tidak terbebas dari hal ini. Jadi memang salah satunya kalau kami di dunia pendidikan edukasi, jangan henti-henti memberikan edukasi bahwanya ini bahaya loh, ini akibatnya loh. Gitu mungkin. Itu dari segi pendidikan teman-teman semuanya. Nah sangat menarik ya pembahasan kita hari ini. Saya ingin bertanya nih Ustazah, terkait juga karena saya juga latar belakang psikologis, saya mau tanya tentang dari segi psikologisnya ataupun ciri awal kenapa bisa orang itu terpapar dengan gimana Ustazah? Iya, jadi seseorang itu tidak terlahir menjadi, itu dulu yang perlu dipahami. Allah itu tidak pernah menciptakan hambanya itu salah gitu ya. Jadi itu yang salah kaprah, yang beberapa orang, saya selalu pembinaan di Saku PPWH, mereka selalu alasannya itu template, Miss Mega. Saya ini adalah orang yang terjebak di tubuh yang salah begitu. Jadi seolah-olah mereka tuh mengatakan mereka itu adalah perempuan tapi terjebak di tubuh laki-laki. Nah, ini yang harus kita luruskan di saudara-saudara kita yang sudah harus diselamatkan ini, bahwasanya Allah itu tidak pernah dari segi akidah ya, tidak pernah salah dalam menciptakan hambanya. Kemudian yang kedua, kalau dari segi kita bicara dulu tentang yang Miss Mega awal pembuka tadi. Memang benar. Jadi Lembaga Kesehatan Internasional WHO itu sudah menghapus ya tadi ya, baik itu yang jenis perempuan dan jenis laki-laki ini tidak lagi masuk ke abnormalitas, tapi dia sudah masuk ke normal. Jadi di dalam psikologi itu kan ada EPA namanya, Association Psychology of America. Jadi memang Amerika ya. Itu sudah mengatakan bahwasanya itu terkategori normal. Yang tadinya itu dia masuk ke dalam golongan mental illness, artinya orang-orang dengan gangguan mental, tapi sekarang sudah dianggap normal. Tapi bahayanya adalah kenapa, balik dari awal tadi, kenapa seseorang toh kalau memang tidak dilahirkan sejenis, tapi kok bisa dewasanya suka sama sejenis? Banyak faktor yang melatar belakanginya. Pertama adalah treatment orang tua. Ini berdasarkan teori dan lapangan yang saya sudah dapatkan, treatment orang tua. Jadi orang tua mungkin ada harapan untuk melahirkan anak dengan jenis kelamin tertentu. Tiba-tiba lahirnya tidak sesuai dengan harapan dia. Anak pertama laki-laki, anak perempuan anak kedua laki-laki, anak ketiga laki-laki. Dia berharap anak keempat perempuan. Pas lahir laki-laki juga, ditreatment lah si anak menjadi anak perempuan. Nah, atau kebalikannya, 1, 2, 3 perempuan, yang keempat laki-laki. Sehingga seorang ayah dan ibu tadi ini yang dia tidak punya
ilmu parenting yang baik, dia tidak tahu mentreatment anak laki-laki dan anak perempuan itu berbeda. Sehingga misalnya menormalisasi anak laki-laki memakai baju kakaknya, bermain dengan teman-teman yang perempuan-perempuan juga. Padahal itu kan dari awal. Sebenarnya itu yang salah bukanlah di proses penciptaan, tapi proses tumbuh kembang. Jadi bukan proses penciptaan Allah menciptakan manusia yang salah, tapi proses si manusia ini berkembang itu bagaimana? Berkehidupan, dia berinteraksi bagaimana, apa asupan yang dia makan gitu kan. Kemudian yang kedua, faktor yang melatar belakanginya itu adalah ekonomi. Paling banyak. Ini yang paling mendominasi. Paling mendominasi Ustaz. Saya heran juga ketika saya mendapat ini, saya tanyain, benar nggak teori yang mengatakan ada dana, kayak tadi Miss Mega bilang, perusahaan-perusahaan besar mensupport dana, atau bahkan justru ya organisasi internasional yang besar itu mensuplai dana gitu kan. Ternyata benar. Jadi siswa-siswa ini itu mendapatkan uang jajan setiap bulan hanya kalau dia mengupload sesuatu video kah atau foto atau konten yang dia. Jadi faktor ekonomi itu sangat berpengaruh sekali, ditambah sekarang kan gaya hidup anak muda yang sangat hedon, makan di kafe, ya kan, yang dia tonton itu adalah lifestyle anak muda yang butuh uang kan gitu, sehingga dia mengambil jalur cepat. Kemudian yang ketiga adalah mungkin dari segi kesehatan dulu, ya kan. Kalau tadi dilontarkan pertanyaan ke Pak Dedi, ke Ustadz Dedi, bagaimana nih kan dari segi pendidikan? Kalau saya sih lebih ke psikologisnya. Itu kerusakan yang disebabkan oleh itu memang dilatar belakangi karena tidak ada satupun itu sudah kami tanyakan semuanya, dan di dalam HP-nya sudah pasti ada saluran WhatsApp-nya, ada habis itu website-nya, aplikasinya, itu adalah konten-konten. Berarti sesuai dengan yang dijelaskan sama psikolog namanya Eli Risman Musa, orang-orang yang sudah itu kerusakan otaknya jauh lebih berbahaya dibandingkan narkoba. Mungkin kalau narkoba kerusakan sarafnya hanya 3 bagian otak, tapi kalau karena dia merusak 5 bagian otak saraf manusia, terutama itu di bagian PFC-nya, prefrontal cortex, yang mana PFC itu dia berfungsi untuk membedakan mana benar mana salah. Sehingga orang kalau udah dia nggak lihat lagi ini orang tuanya, ini adiknya, karena dia nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Jadi faktor yang ketiga ini lebih bahaya, yaitu faktor. Dan lucunya sekali, Indonesia ini akses itu masih sangat-sangat tidak terbuka. Dan saya herannya mungkin Aceh perlu juga ya, nih mungkin saran masukan kepada pejabat-pejabat stakeholder di Aceh lah ini, untuk terus memblokir. Dan kita jangan kalah sama Bali. Bali itu sudah memblokir 1.600 website. Kita Aceh kapan nih mau ngeblokir gitu kan? Dan ini sangat berbahaya kalau terus-terusan diakses sama anak-anak muda kita. Jadi memang banyak sekali faktornya, mulai dari faktor memang mereka tidak mendapatkan edukasi yang benar dari orang tua, kemudian ekonomi juga, kemudian yang ketiga tontonan mereka. Dan ternyata Ustadz Dedi juga ada genre-genrenya. Jadi ada aliran-alirannya nih misalnya. Saya juga baru tahu nih kan. Jadi ada genre sama hewan, ada genre sama benda mati. Nah ini kalau ditonton sama anak-anak yang di bawah tidak ada pengawasan orang tua bagaimana? Jadi mereka seperti rasa penasarannya, fitrahnya itu kan terpancing ya. Sehingga dia akan mencari cara bagaimana. Ditambah lagi memang difasilitasi oleh uang tadi. Gitu. Jadi faktor yang paling berbahaya ya. Saya terkaget-kaget nih mendengar penjelasan Ustazah. Ternyata nggak heran ya kenapa hari ini rusaknya generasi itu ternyata diakibatkan dari situs-situs yang Ustazah katakan tadi, faktor-faktor eksternal ataupun internal tadi ya Ustazah ya. Jadi gimana nanti
generasi kita ke depannya ketika memang generasi hari ini aja seperti itu ya Ustazah ya. Iya benar. Jadi sangat disayangkan sekali, Masya Allah. Dan Ustazah nih, saya kepo banget nih. Bagaimana sih ciri-ciri awal bisa terpapar pada generasi kita nih Ustazah? Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Karena kan kembali ke teori awal, tidak ada yang dilahirkan Betul. benar-benar sesama jenis gitu kan. Pasti ya namanya anak itulah adalah fitrah. Dia itu suci, semua anak itu suci. Nah, ketika kita melihat ada perubahan, sebenarnya itu ciri awalnya perubahan sih. Yang tadinya A berubah menjadi B gitu kan. Jadi ciri-ciri awal LGBT itu yang pertama mungkin dia manipulatif. Manipulatif itu bagaimana nih? Sifatnya tuh berubah. Baik penampilan maupun cara bicara. Saya pengalaman bertemu dan berinteraksi dan mengkonseling saudara-saudara kita yang luar biasa, Ustadz Dedi, mereka belajar ilmu komunikasi dengan sangat baik. Jadi mereka itu seperti sudah di briefing nih Miss Mega. Kayak di training ya. Iya, seperti sudah di training dengan psikolog mungkin atau pengacara. Jadi mereka itu bersikap, berkata itu sangat-sangat memancing emosi kita. Tapi mereka santai, tenang seperti itu. Salah satu contohnya mungkin mereka bisa berbicara melihat tempat nih. Misalnya di keramaian seperti apa, di tempat sepi seperti apa. Dia ngomong sama orang dewasa sangat sopan. Tapi pas ada yang bersinggungan dengan dia bisa menyesuaikan tempat dan kepada siapa dia berbicara. Misalnya dia sedang bicara dengan orang yang pemuka agama, dia akan panggil dengan istilah yang familiar dengan pemuka agama itu. Sangat terlatih, misalnya Umi, supaya akrab. Jadi memang tujuan mereka tuh supaya mereka diterima aja sih sebenarnya. Itu diterima di tempat kita. Tapi menarik ya Ustazah Miss Mega. Ada kelompok bola internasional, mungkin Ustadz Dedi tahu lah ya. Kaptennya itu kan pakai badge ya. Kalau kapten bola itu kan pakai badge di lengannya gitu kan. Dan ada kemarin waktu di World Cup di Piala Dunia itu salah satu kapten yang mencopot badge-nya karena ada. Makanya saya bilang Indonesia sepertinya sudah sangat tertinggal gitu. Beberapa negara justru itu sangat tidak menerima eksistensi mereka karena bahayanya itu tidak hanya individu tapi menyangkut negara. Bayangin kalau tidak akan melahirkan generasi kan, terjadi depopulasi, penurunan populasi. Seperti Amerika kan kemarin presiden yang baru diangkat, yang baru dilantik itu mengatakan tidak mendukung. Karena apa? Bukan karena faktor agama sebenarnya, karena mereka itu adalah negara kapitalis besar. Yang mereka pikirkan adalah bahaya kalau tidak ada lagi keturunan-keturunan Amerika gitu. Jepang juga sama. Kemudian kemarin yang viral di New Zealand nih, Ustadz Dedi yang bapak-bapak nih kayak Ustadz Dedi semua tuh menamakan dirinya itu the mens. Ada nggak itu di IG kan? Iya the mens gitu. Kami the real mens gitu kan. Ya mereka tuh membuat ritual kayak menolak benar-benar waktu ada. Jadi itu yang harus kita contoh dari keberanian kita menolak eksistensi mereka. Dan faktor mereka, ciri awal mereka itu memang manipulatif, berubah-ubah sesuai dengan kondisi. Rata-rata Pak Dedi, siswa yang terindikasi itu siswa berprestasi, bukan siswa yang tidak pintar secara akademik. Justru yang pintar, yang cantik, yang ganteng, yang dia itu aktif organisasi kayak kemarin di kampus ya. Waktu itu kan yang pemimpin nomor 1 mahasiswanya ya kemarin ada skandal, mungkin teman-teman di rumah juga tahu. Dan orang-orang berprestasi, tapi mereka bisa menempatkan diri di mana posisi mereka gitu. Dan ciri yang kedua mungkin emosinya cepat berubah. Sebentar kita mungkin kan manusia normal, kita sedih itu biasanya nggak langsung bisa ketawa gitu. Iya. Betul nggak misalnya? Butuh waktu. Misalnya kita lagi happy nih, tiba-tiba kesedih kan nggak, ya happy aja gitu. Pasti ada waktu untuk jeda kita mau kesedih. Nah kalau orang-orang yang dengan gejala awal LGBT ini, dia moodnya itu swingnya cepat. Mood swing ya. Tiba-tiba dia nangis, tiba-tiba dia ketawa,
air mata masih di sini, dia udah ketawa gitu. Nah, itu sudah rusak emosinya. Itu ciri-ciri yang kedua. Kemudian ciri-ciri yang ketiga itu ketika ditanya pada orang-orang yang terpapar visi hidupnya apa, pasti ujung-ujungnya adalah hiburan. Tujuannya ya. Visi hidupnya apa? Yang penting saya happy, yang penting saya nggak ganggu orang, yang penting saya bisa hidup enak dan lain. Pokoknya misinya itu tidak ada akhiratnya. Selalu tentang hiburan, dan ini memang hasil yang sudah kami tanyakan kepada yang sudah pembinaan gitu kan. Kemudian kalau dicek media sosialnya, rata-rata mereka pengkonsumsi. Nah, itu makanya tadi. Kemudian ada lagi nih ciri psikologisnya, suka berbohong. Ustaz Dedi mungkin sebagai pendidik kan kita selalu mengajarkan anak kita itu tidak boleh berbohong gitu kan. Tapi bagi mereka bohong itu adalah senjata mereka. Suka sekali mereka itu berbohong dan sangat mudah sekali berbohong untuk meyakinkan orang lain dengan kebohongannya gitu. Dan yang mungkin yang terakhir itu ada simbol. Mereka menggunakan simbol. Contohnya seperti apa? Contoh, iya, jadi kan simbol itu ada internasional, ada yang lokal juga loh. Jadi, ini maaf ya, nih teman-teman, saya nggak bermaksud menyinggung, cuma membuka kode simbol mereka. Jadi kan nggak mungkin nih Miss Mega, saya adalah, itu kan nggak mungkin. Mereka bermain simbol. Mereka memain simbol dan kode. Kode, oke. Manusia itu kan tidak bisa luput dengan simbol. Kayak kita ini kan, ini adalah simbol kita sebagai muslimah gitu kan. Identitas kita sebagai muslimah adalah ini. Dan mereka juga sama. Jadi kalau internasional tuh ya semua mungkin udah tahu. Mereka pakai casing, mungkin atribut-atribut yang, atau mungkin mengupload konten yang ada bendera. Tapi kalau khusus di Aceh, karena kita sudah bermain di ranah daerah nih, simbol-simbol itu udah ada, Pak Dedi. Saya dapat nih, bukan mereka gunakan. Jadi misalnya cewek itu dia menggunakan henna warna hitam. Henna yang warna hitam itu, jadi kalau dia itu pelaku, gitu kan. Jadi ini henna yang warna hitam itu dia dibuat selang-seling. Jadi di sini ada, di sini kosong, di sini henna lagi. Jadi kalau ketika dia pelaku, ketika sesama mereka bertemu ya say hi, ya udah tahu langsung kita sama ya. Kita satu server gitu. Dan itu memang makanya saya dapat informasi ini dari mana? Dari pelaku-pelaku yang terciduk juga. Saya pendekatan secara manusiawi ke mereka, dan alhamdulillah ada beberapa dari mereka sudah taubat, Ustaz Dedi, dan mereka membongkar semuanya. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi salah satu yang dibongkar itu ya kode daerah tadi, Miss Mega. Jadi mungkin teman-teman muslimah yang pakai henna warna hitam bisa dikondisikan untuk tidak selang-seling ya. Nggak, warnanya hitam nih Ustaz. Bagusan yang model zaman ya Ustaz, yang tumbuh sendiri. Inai, daun kaca, pakai minyak kayu putih, nasi gitu kan. Lebih enak gitu. Itu simbol yang mereka gunakan. Ada lagi nih Ustaz Dedi, kalau yang cowok itu kan cewek. Kalau yang cowok itu dia pakai anting sebelah kanan. Sebelah kanan. Khusus sebelah kanan. Iya. Yang cewek. Yang cowok. Yang cowok anting sebelah kanan. Kayaknya tidak terbedakan dengan apa mungkin. Iya, jadi mereka itu sebenarnya, saya dapat informasi ini juga ya itu tadi ya, maksudnya insya Allah terpercayalah dari teman-teman saudara-saudara kita yang sudah taubat lah gitu, dan minta tolong untuk di-share lah ke dakwah gitu, didakwahkan supaya orang-orang yang awalnya tidak tahu, ya kan ada tuh tren-trenan cuman pakai anting gitu kan, supaya semakin tahu. Kemudian yang lebih banyak itu cowok nih. Iya, betul. Yang cowok kodenya, misalnya kayak membeset alis sedikit, kan ada. Bergaris ininya. Mungkin sebagian barbershop mengatakan banyak sekali siswa-siswa kita nggak tahu itu kode gitu. Pergi ke barbershop, nanti dibilang sama barbershopnya kita kasih aksesoris dikit ya gitu. Dan anak-anak kita yang awam sekali tadi itu ya iyain aja karena mungkin idola-idolanya pakai gitu juga gitu kan. Tapi itu adalah kode. Ternyata simbol mereka ya. Simbol. Dan rambut itu diwarnain merah sedikit, Ustadz, sedikit. Nggak semua merah, sedikit dimerahin atau sedikit diijoin. Artinya rambut itu sedikit aja diwarnain. Bukan rata Bukan.
Dan saya juga baru tahu, dapat informasi sejarah bahwasanya di masa Romawi kuno itu kode-kode udah dipakai duluan, Ustaz Dedi. Jadi seperti rambut Itu udah lama itu ya. udah lama. Jadi mereka itu mempelajari sejarah, kemudian mengulang sejarah itu. Di masa Romawi, orang-orang yang perempuan yang pakai rambut blonde, rambut pirang gitu, itu kalau rambut blonde itu diidentifikasi pembeda antara istri-istri yang derajatnya sah mulia, maksudnya istri-istri yang mulia dinikahi dengan. Jadi rambut-rambut blonde, yang rambut-rambut pirang itu diwarnai sengaja mengidentifikasi mereka adalah di masa Romawi. Jadi anak-anak saya merasa anak kita perlu diedukasi hal seperti ini, jangan sampai mengingat. Biar jangan terjebak mereka. Karena itu kode-kode yang sengaja dibuat oleh kafir-kafir Barat ya, yang tidak senang dengan kita sebagai Muslim gitu, supaya kita itu seperti hadis Nabi tadi ya, yang mengatakan la tattabi'anna sanana lazina min qablihim shibran bi shibrin. Jadi kita tuh diajak keluar daripada Islam tuh sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Kita nggak tahu, sampai dibawa ke lubang biawak pun anak-anak kita nggak tahu gitu. Jadi itu gejala-gejala awalnya, ciri-ciri awalnya banyak sekali gitu. Pemirsa yang di rumah, Masya Allah ya, ini membuka mata kita ya Ustazah ya, terkait tentang simbol, ciri awal, tentang. Jadi kita nggak awam lagi mengenai tentang kasus ini ya Ustaz ya. Oke, Masya Allah. Nah teman-teman semuanya, Alhamdulillah sudah tahap akhir nih. Dan juga udah siang ya Ustazah ya. Terima kasih kepada Ustadz Dedi dan juga Ustazah Regina yang telah membahas yang sangat-sangat mendalam ini. Jadi membuka wawasan ya bagi kami, bagi saya pribadi juga. Nah teman-teman semuanya, terima kasih juga telah menonton sampai tahap akhir. Masya Allah luar biasa kepada teman-teman. Dukung terus channel Kajian Serambi kita hari ini dengan like, subscribe, komen, juga share. Semoga semakin berfaedah, juga semakin semangat untuk membuat konten-konten yang baru lagi kayak gitu. Nah terima kasih kepada kawan-kawan semuanya. Saya sebagai Mega Eliadi sebagai host yang memandu podcast hari ini, saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.